Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Aura Jaya Marani, nomor absen 08 dari kelas 11 MIPA 3. Hadirnya saya di video ini, saya akan memaparkan hasil ceramah saya yang berjudul Bullying. Bullying itu sendiri saya akan paparkan dalam 3 hal. 1. Arti bullying dalam bentuk umum. 2. Dampak bullying. Yang ketiga atau yang terakhir adalah cara penanggulangan bullying. Oke, daripada berlama-lama, langsung saja ke videonya. Pernah dong mendengar apa sih bullying? Buat apa sih bullying? Atau dari kalian pernah melihat teman kalian melakukan bullying secara langsung? Jangan ditiru ya teman-teman, karena hal itu merupakan hal yang merusak generasi-generasi emas di Indonesia di selanjutnya. Lalu, apa itu dengan bullying? Bullying merupakan suatu tindakan pelecehan atau penindasan dari kelompok yang lebih besar kepada kelompok yang lebih kecil, atau istilahnya dari pelaku kepada korban. Bullying sendiri bisa dilakukan di semua kalangan anak-anak, remaja, dewasa, ataupun kalangan yang sudah lanjut usia pun bisa saja dilakukan. Bullying juga dapat dilakukan di mana saja, masyarakat, rumah, sekolah, dan lain-lainnya. Bullying juga pada tahun 2022 ini mengalami peningkatan di Indonesia. Karena pada tahun 2022 ini, pemerintah mengambil kebijakan bahwa sistem pembelajaran di Indonesia sudah bisa dilakukan secara luring atau luar ruangan. Karena pada tahun 2021 sebelumnya, pemerintah mengambil kebijakan daring di Indonesia karena COVID-19 pada saat itu sangatlah naik. Dan tahun 2021 juga karena sistem daring tersebut, bullying di Indonesia mengalami sedikit penurunan, sekitar 1,5%. Pada tahun 2022 ini, bullying di Indonesia mengalami kenaikan sekitar 25% dibandingkan tahun sebelumnya. Bahaya bukan? Bullying itu juga merupakan awal rusaknya generasi emas di Indonesia, karena mereka akan takut mengeksplorisasi ataupun mengapresiasikan diri mereka sendiri kepada publik karena tindakan bullying yang dilakukan. Bullying di Indonesia yang lagi tren saat ini adalah bullying nama orang tua. Jangan dilakukan ya, karena itu adalah awal dari rusaknya mental korban yang dibully. Korban-korban yang dibully atau teman kalian yang dibully oleh teman kalian itu belum tentu menganggapnya itu hanya lelucon biasa. Namun bila kalian melakukannya sering atau berulang kali pada teman kalian itu bisa menyebabkan bullying secara verbal atau perkataan. Bullying sendiri ada 2, bullying verbal dan juga non-verbal. Bullying verbal sendiri dilakukan oleh perkataan atau mengolok-ngolok contohnya. Untuk bullying non-verbal sendiri dilakukan secara kekerasan secara langsung atau pukul-pukulan, dan juga dilakukan secara misalkan contohnya ada anak yang dikunci oleh temannya di dalam toilet, itu juga termasuk dalam non-verbal. Bullying dampaknya bagi orang-orang ataupun dampaknya bagi korban sangatlah berbahaya. Contohnya, korban takut untuk menyatakan ataupun memberikan pendapat tentang apa yang dia terima dari pelaku bullying. Lalu, korban juga dapat mengalami ketakutan yang berarti, takut keluar rumah, tidak mau makan, bahkan ketakutan kepada orang-orang lain di luar sana. Mereka juga takut untuk bersosialisasi seperti biasa, melakukan hal-hal yang mereka suka, dan bahkan mereka tidak mau sama sekali bertemu dengan orang lain. Mereka akan mengalami gangguan sosial, depresi, dan bahkan yang lebih sangat berbahaya dari yang lainnya adalah mereka dapat melakukan bunuh diri karena menganggap mereka tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Bunuh diri itu berawal dari depresi yang dialami korban, lalu korban tidak mau menceritakannya kepada orang lain, dan akhirnya mengakhiri hidupnya adalah jalan satu-satunya yang menurut korban adalah baik.
cara menanggulangi bullying itu pertama dari diri kita sendiri. Kita sebagai warga ataupun masyarakat yang tahu baik dan buruknya seseorang ataupun baik dan buruknya dalam bersikap, kita harus menanggulanginya. Seperti kita tidak boleh ikut-ikutan dalam suatu kaum yang menindas orang lain, ataupun bila kami atau kita memiliki keberanian lebih, kita harus mencegahnya dengan menegur ataupun melakukan aksi sosial. Yang kedua, pemerintah haruslah ikut campur dalam cara menanggulangi bullying ini, karena bullying merupakan kasus yang sangat besar di dunia ini yang belum bisa teratasi sampai sekarang. Banyak sekali negara-negara yang kasus kematiannya tinggi karena bullying. Maka dari itu, pemerintah Indonesia haruslah ikut berpartisipasi dalam menindaklanjuti kegiatan ataupun pencegahan bullying ini. Pemerintah Indonesia haruslah melakukan sedikitnya penyuluhan-penyuluhan kepada siswa-siswa ataupun lingkungan masyarakat. Pada tahun ini, lingkungan sekolah jaranglah melakukan penyuluhan tentang bullying, hanya tentang HIV, penyakit-penyakit lain. Kalian dapat lihat itu sendiri pada kegiatan-kegiatan pada tahun ini, padahal bullying sendiri di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat drastis loh. Harusnya pemerintah juga harus ikut campur dalam menindaklanjutkan bullying ini di Indonesia. Kesimpulan dari ceramah saya kali ini adalah kita sebagai generasi Indonesia harus ikut mempelopori dalam pencegahan terjadinya bullying di lingkungan masyarakat, sekolah, keluarga, dan lain-lainnya. Kita juga sebagai pelopor dari pencegahan bullying itu sendiri haruslah dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus mengetahui mana cara bersikap yang baik di lingkungan sosial, bagaimana cara mencegah hal-hal buruk yang terjadi pada diri kita, dan juga kita harus percaya diri dalam meyakinkan warga Indonesia bahwa bullying itu tidak boleh terjadi. Sekian ceramah dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata yang menyakiti hati ataupun perkataan dan juga perbuatan saya yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.